We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya katakan nama rumah sakit kira-kira jam 9:30, 10 lah saya. Oh, ada kunjungan ke rumah sakit juga? Iya, kebetulan ini ada pasien di rumah sakit, Pak. Gitu. Oh, gitu. Loh, masih bikin ramuan, Pak? Ramuannya kepunyaan Papa tuh, Pak? Masih? Masih. Oh. Justru itu cara pengobatannya kan itu. Jadi kita periksa, analisa kasusnya apa. Setelah itu kita benerin saraf-sarafnya. Iya. Setelah itu baru ditempeli koyo. Gitu. Oke, lah koyoknya yang dari Papa itu? Ah, iya. Oke. Ya, semua, Pak. Bukan hanya koyoknya. Semua ilmunya sekali dari Papa. Semua itu. Iya. Loh, apa? Yang di Pelampitan Hohapnya itu udah dibangun gedung itu ya? Bukan, kalau itu Sambanjin, Pak. Yang Oh, dibangun oke. Oh. Kalau Hohap kita tetap di Jagalan. Di Jagalan 88A itu. Oh, saya di Mataram. Iya, Terus itu Karangsaru, setelah Karangsaru kan ada Jagalan itu. Iya. Gedungnya warna hitam. Oh, oke. Nah, itu nanti kalau memang mau diulas juga bisa mengenai Hohap, itu berdirinya, lalu keseniannya itu juga bisa. Ya, nanti kalau saya balik Semarang, mungkin Sincia balik Semarang. Gitu ya. Ngomong-ngomong, Pak Yongyong tinggal di mana? Loh, saya itu putunya Norton. Iya, putunya Norton. Oh, iya. Iya. Ya, orang baru ngeh ya, Pak ya. Kalau dulu Pelampitan, kita sama-sama muda. Ya, saya tinggal di Surabaya tapi. Oh, di Surabaya. Iya. Surabayanya di mana, Pak? Apa? Kebetulan anak saya kan juga kerja di Surabaya. Oh, oke. Iya. Kerja di mana, Pak? Kerja di mebel. Oh, mebel. Iya. Nah, ini kebetulan ada waktu ya, Pak ya, jadi bisa webinaran ya. Ini ada namanya Stefanus Kawiharja, ada kenal, Pak? Stefanus Kawiharja. Siapa kenal ya? Oh, nggak kenal. Oke. Soalnya kita nggak kenal, kita. Sama Foni kenal nggak, Bos? Apa? Nggak. Sama Foni. Sumben ngejawabkan. Habis pakai nama Foni, saya kaget nih siapa cewek siapa ya? Ternyata cowok. Sebentar, ini ada telepon. Halo. Waduh. Sebentar, ini ada yang. Ini ada mau ikut lagi, sebentar.
Darsana. Apakah masih di Jomblang, Semarang? Ini ada yang tanya, Pak. Apakah masih di Jomblang, Semarang, Pak? Sorry, suaranya bisa dibuka nggak, Pak? Kepecet tadi. Pak Gong Fanchen bisa dibuka suaranya. Halo? Ya, ya, Pak. Ya, ya. Masih di Jomblang, Semarang? Jelas ya? Oh, sudah enggak, Pak. Oh. Sudah sekitar 5 tahun ini, saya pindah di daerah Lampersari. Oh. Lampersari itu belakang metro, Pak. Oke. Belakang metro, ya. Oke. Di Lampersari itu di daerah belakang metro, sebelah Apotek Sarika. Saya pindah di situ. Daerah itu. Ini ada teman dari Bali, Insinyur Nyoman Darsana. Oh, ya itu kemungkinan komunitas Konghucu itu, Pak. Oh. Rohaniwan Konghucu, kalau nggak salah itu. Ya. Oke. Selamat malam, Pak Nyoman. Saya mulai ya, Pak, ya. Sebentar lagi, 2 menit lagi. Iya, Pak. Keluar ini. Ya, ini ya. Oke. Sebentar. Iya. Sebentar, Pak, nanti saya. Pak Pur. Ya. Ini yang silsilah ya. Silsilah marga. Iya. Sebentar, Pak. Tapi ini silsilah kok nggak diulangi ya, Pak ya? Kok nambah terus ya? Oh iya, Pak. Itu ini bukan nambah, Pak. Dalam artian kita tetap ada urutan-urutannya sampai ke berapa, itu 95 atau bahkan 101 atau berapa. Iya. Jadi itu yang sudah lahir, Pak. Itu yang sudah lahir. Okay. Nah, tinggal yang belum lahir, misalkan saya punya anak, ya kan, Pak? Saya punya anak pagi siang. Nah, itu tinggal kita lihat pedomannya itu, Pak. Oh, setelah Fan siang. Oh, gitu. Kalau di tempat saya bentuknya puisi, Pak. Jadi 25 Hanzi, nanti kalau selesai 25 ya kembali ke 1 lagi gitu. Oh, ini enggak, Pak. Jadi ini memang sudah ada urut-urutannya, Pak. Nah, jadi ini kalau 95 sudah habis atau 101 sudah habis, kembali atau ditambah lagi? Iya, kembali, Pak. Ditambah lagi? Kembali lagi, Pak. Oh, kembali. Oh, berarti panjang berarti. Sama. Oke, kalau ini kan sudah tercatat di daerah Cifunya aja, daerah kelahiran Nabi itu, di kota Cifu, Provinsi Santung, Pokok sana, itu sudah 50 jilid, Pak. 50 jilid yang tebel-tebel, Pak. Okay. Nah, 50 jilid itu tiap daerah di Congkok sana, sebagian besar ada. Turunannya marga. Nah, lalu setelah itu ada juga yang di Korea, di Taiwan itu ada juga sendiri. Ya, itu kan soalnya masih kuno ya. Tapi kalau orang Congkok sekarang pakai dua nama itu udah hilang gitu. Ya. Ya. Tapi itu pun belum dapat mengcover seluruh dunia, Pak. Oh ya. Soalnya kan
tersebar kemana-mana, terus ada banyak kendala. Seperti saya ini kan terkendala di bahasa Indonesia. Mungkin terkendala yang lainnya belum sempat menengok di kota asalnya, di Cifunya sana, gitu. Iya, Jadi banyak. Oke, saya mulai ya Pak. Oh ya, baik. Ini ada Stephen Lee, Yudani Enggara Julizu, Stefanus Kawiharja. Nggak kenal namanya kita. Nggak soalnya. Kurang. Enggak. Itu Yudani Julizu itu teman-teman saya Pak yang Konghucu. Oh, oke. Soalnya kita kalau nggak kenal nama, Pak, kita nggak masukin. Pernah masuk hacker soalnya kita. Iya, betul. Memang untuk saya Pak, kemarin itu setelah saya mendapatkan berita dari Koh Yung, mendapatkan penugasan begitu sama Pak Yung, saya kirim ke beberapa koneksi kita ke grup, tapi sebagian kecil yang saya kenal juga. Oke. Seperti yang martial organization itu adalah penggemar ilmu bela diri. Nah, itu saya melalui mungkin bisa melalui Bram Luska. Bram Luska itu kemarin sempat yang mewawancara saya, lalu masuk ke dalam itu IG segala macam. Nah itu saya beritahu bahwa ini ada webinar, tolong kalau mau diikuti, mereka bisa sosialisasi lebih jauh gitu Pak. Oke, sekali lagi saya pastikan ini ada 3-4 orang. Stefanus Kawiharja, Yudani Enggana, Stephen Lee, Angelina Lee, Bangka, Angelina I Bangka. Ada Pak? Ada yang kenal di sini? Itu saya nggak kenal. Nggak kenal. Pak Yudani saya kenal. Oke. Yudani teman kita. Stefanus saya kenal Pak. Apa? Stefanus saya kenal. Boleh join bicara Pak Sutoyo. Selamat malam. Selamat malam. Stephen Lee, Angelina I Bangka, Foni siapa ini? Koni. Foni. Fonny. Stephen Lee nggak ada yang kenal. Angelina I Bangka nggak ada. Oke, selamat malam Pak Kong Fansen. Iya, selamat malam. Selamat malam. Mungkin ini bisa diperkenalkan dulu sebelum saya kasih pertanyaannya ya. Mungkin bisa ke sini dulu, Pak. Oke, silakan diperkenalkan dulu, Pak. Baik, salam kebajikan kepada kita semua. Terima kasih. Selamat malam pada para pengikut webinar pada hari ini. Kebetulan saya, Kong Fansen, yang akan mengikuti sebagai narasumber di sini untuk menjelaskan mengenai papa saya, yaitu Suhu Kong Ajong, yang dikatakan, kita terima kasih sekali sebelumnya, boleh dikenal sebagai salah satu jawara asli asal Semarang yang di Indonesia, begitu. Kalau jawara-jawara yang lain kita tidak tahu dan tidak berani komentar, cuman ayah saya ini adalah salah satu jawara. Nah, di samping salah satu jawara, nah ini kebenaran sekali bahwa Tuhan berkenan memberikan anugerah pada keluarga kami untuk menjadi salah satu marga keturunan marga Gong yang berasal dari Gongfuzi atau Konghucu itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ayah saya asalnya yang asli bernama Gong Qingxia. Ya, kalau dilihat dari
asal namanya Gong Qingjiang, itu beliaunya itu kalau ditarik garis keturunan marga Gong yaitu keturunan ke-73. Nah, terkadang anaknya seperti saya adalah otomatis keturunan ke-74. Begitu dari marga Gong. Nah, marga Gong itu dapat kita analisa bahwa marga Gong, Gongfuzi terutama, yang dikenal di sini sebagai salah satu agama, yaitu agama Konghucu, yang nabinya Nabi Konghucu. Nah, itu beliaunya lahir di kota Chifu, ya, di kota Chifu, provinsi Shandong, nah, di Tiongkok sana, di Chongguo itu. Nah, di sini urut-urutan silsilah marga ini juga ada disimpan rapi, yaitu kira-kira 50 jilid. Sudah beredar 50 jilid. Nah, 50 jilid itu terdiri dari berbagai daerah di Chongguo sana. Gitu ya, tebal-tebal, bukunya tebal. Ya. Nah, ini yang divisualisasi di gambar ini adalah sebagian dari urut-urutan marga sampai nomor 95 ya, 95. Nah, jadi untuk itu di marga Gong itu sudah ada urut-urutannya sesuai dengan apa yang tertera di Chongguo, bahwa kita dapat menemukan marga Gong keturunan silsilah keberapa dari marga Gong ini diambil dari nama tengahnya, begitu. Jadi kita mempunyai 3 nama, pertama marga, kedua tengahnya itu, lalu ketiga nama kecilnya, Fansen kalau saya ya, Fansen begitu. Kalau Gong Ajong, kenapa dapat disebut Gong Ajong? Karena ya kalau boleh dikatakan maaf, karena lidah Indonesia susah untuk menyatakan Gong Qingjiang dan lain sebagainya, maka Ajang, Ajong, gitu ya. Lalu sejarah singkat dari papa saya sendiri. Nah, Pak, sebelum diteruskan, saya mau tanya dulu, Pak. Sejak kapan sadar bahwa Pak Fansen ini keturunan Nabi Konghucu, Pak? Dari kecil atau ya, silakan. Ya, itu saya dari kecil memang sudah sering diberitahu papa saya, terutama bahwa kita ini ada keturunan marga Gong, gitu ya. Makanya kita memakai nama marga Gong. Nah, kamu tengahnya Fan, karena kamu adalah keturunan yang ke-74. Nah, sedangkan beliau, dia katakan, papa, ini keturunan ke-73. Nah, marga Gong itu adanya di tempat berpusat di kota Chifu. Gitu, dikatakan demikian, sehingga saya menyadarinya mulai dari kecil, Pak, bahwa marga Gong, dan itu pesan dari papa itu adalah suatu karunia Tuhan, jadi agar dipegang baik-baik, jangan sampai terus berperilaku yang tidak benar, katanya begitu. Kita hanya melanjutkan gitu aja, Pak. Ya, Oke, silakan lanjutkan, Pak, mengenai Pak Ajong ini, Gong Ajong. Ya, baik. Papa saya itu lahir di Indonesia, Pak. Gong Ajong itu lahir di Indonesia. Pada saat itu di Gabahan Lengkong Buntu. Nah, Gong Ajong kecil itu lahir di Gabahan Lengkong Buntu, tapi setelah umur 6 tahun itu dibawa oleh neneknya. Nah, Gong Ajong itu lahir dengan orang tua bernama Gong Himyi dan pasangannya Li Kuan-yu. Gitu. Jadi Gong Himyi itu urutan yang ke-72 gitu. Sedangkan Gong Ajong 73. Pada usia 6 tahun beliau dibawa hijrah ke Tiongkok. Nah, di Tiongkok sana dititipkan kepada pamannya. Nah, di tempat pamannya itu masuklah Gong Ajong kecil itu
masuk di daerah Shaolin untuk belajar ilmu bela diri, begitu. Nah, aliran yang bela diri yang ditekuni oleh Gong Ajong itu aliran Shaolin Teng Pai dan Ngomi Teng Pai, begitu. Nah, karena terus di biara Shaolin itu ada dua yang harus diikuti, antara lain adalah bela diri serta ilmu pengobatan. Nah, di sana beliaunya diajarkan oleh guru besarnya, yaitu Suhu Guru Besar Xiao Mao, ya, yang dalam artian dalam hal ini Guru Besar Xiao Mao itu mempunyai murid, salah satu muridnya Wong Fei Hung. Nah, di dalam situlah Gong Ajong pernah diberikan suatu ilmu oleh Wong Fei Hung. Nah, ilmu itu berupa pengobatan, berupa seni bela diri, itu. Nah, sehingga pada suatu saat Gong Ajong itu berlomba, mengikuti perlombaan-perlombaan bela diri yang ada di Chongpo sana. Nah, untuk mengenai ini mungkin tidak terlepas daripada kulit macan itu, Fumisan. Nah, itu Fumisan itu jadi begini ceritanya, untuk mendapatkan Fumisan itu si jawara ini harus maju secara berturut-turut dalam lomba itu sebanyak 7 kali berturut-turut, dan syaratnya itu harus maju di arena yang gede, di panggung yang tinggi, kira-kira 1,5–2 meter, ya, dan disaksikan oleh khalayak ramai pada saat itu. Dan ada syarat utamanya, tidak boleh menciderai sampai menimbulkan korban. Nah, disitulah Su Gong Ajong bertanding 7 kali berturut-turut dengan jurus-jurusnya, yang sampai-sampai terkenal pada saat itu dikatakan ini adalah jawara silat tendangan tanpa bayangan. Jadi menghindar, jurus menghindar. Nah, jurus menghindar itu Sip Chiang Kuai, itu namanya Sip Chiang Kuai. Itu. Nah, sedangkan jurus-jurus daripada Su Gong Ajong yang telah dicapai itu banyak sekali, Pak. Gitu. Nah, setelah berumur kira-kira 20 tahun setelah mendapatkan Fumisan itu, nah, Su Gong Ajong itu hijrah kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Indonesia, tinggal di Kampung Brondongan. Nah, di dalam Kampung Brondongan itulah Su Gong Ajong memulai ekonomi rumah tangganya beserta sang istri, yaitu Ouyang Inyo. Nah, Ouyang Inyo itu istri daripada Gong Ajong. Di situ beliau pertama kali berbisnis, berusaha berdagang koran di daerah pecinan, biasanya daerah Seong, daerah Gabahan, daerah Gang Lombok, itu yang biasa dilalui oleh Gong Ajong ini. Nah, di samping itu, karena Gong Ajong itu sudah lama meninggalkan Indonesia dan bahkan belum begitu fasih dalam berbahasa Indonesia, sebagai sarana komunikasinya dan sebagai kasana untuk belajar bahasa Indonesia, Gong Ajong itu memperkenalkan ilmu bela dirinya. Nah, di situ pada saat itu beliau mengadakan atraksi-atraksi. Antara lain atraksinya berupa permainan senjata-senjata Gong Ajong yang seperti kita lihat di belakang ini. Lalu ada lagi atraksi yaitu tidur di atas paku. Nah, tidur di atas paku itu, lalu beliau tidur di situ ditimpa lagi oleh batu congkok yang keras, yaitu batu, kalau biasa kita di sini sebut batu bongpai.
Nah, di dalam tidur itu, setelah itu batu bompainya itu dipukul, Pak. Dipukul hingga hancur, dipukul pakai gada besar gitu. Hingga hancur, tetapi ya si Dienceen, Su Kong Ajong tidak cedera, sedikit pun tidak ada cedera. Nah, ini jadi kalau dapat dikatakan kalau sekarang musim zamannya ya, zamannya ada atraksi debus, pada saat itu belum ada, Pak. Nah, itu Kong Ajong sudah mulai dengan atraksi-atraksi yang sedemikian rupa. Ada lagi atraksi yang lain, yaitu atraksi manakala Su Kong Ajong tidur di paku juga, di atasnya ada papan besar. Nah, di atas papan besar itu lalu dilalui truk, Pak. Truk pada saat itu, truk kalau nggak salah, kalau sering disebut truk tentara. Nah, itu yang betul-betul masih import itu. Nah, ini gambar yang ini adalah yang pada saat itu Kong Ajong tidur di atas itu. Itu, Pak. Nah, itu juga ada. Lalu ada lagi atraksi-atraksi yang lain, yaitu membengkokkan besi beton ukuran 18 mili ke atas, sekitar 20 mili. Nah, itu dibengkokkan dengan giginya, dengan rahangnya. Itu juga ada. Ada juga. Nah, setelah itu, karena pada zaman itu tidak afdol kalau pemuda-pemudanya tidak mahir ilmu bela diri, gitu. Nah, kebetulan ada satu jawara lagi, satu pendekar lagi yang ada di Semarang, yang tinggal di Pederesan. Kalau nggak salah di kisaran Pederesan kecil atau besar saya kurang begitu paham. Nah, itu di Pederesan kecil, yaitu yang beraliran Santung. Itu ada seorang suhu master Santung, itu bernama Sifu Ji Xiaofu. Nah, ini teman dekat daripada Kong Ajong. Nah, pada saat itu, pada zamannya di lapangan Kok Yui yang di dekat Pelampitan, ya, dekat Cap Tokeng Pelampitan, itu kedatangan tamu yang mengatakan bahwa ilmu bela diri yang paling nomor satu adalah ilmu judo. Begitu. Nah, lalu sementara Kong Ajong dan Ji Xiaofu itu nonton, dan dikatakan di situ bahwa barang siapa yang berani melawan saya ilmu judo, saya akan mengakui bahwa saya orang yang hormat kepada orang tersebut, gitu ya. Lalu, nah, karena keramaian di situ, nah, membicarakannya ya Ji Xiaofu, ya Kong Ajong, Ji Xiaofu, Kong Ajong. Lalu dengan inisiatif Kong Ajong itu maju untuk memberikan, bukan memberikan tantangan atau menerima tantangan, tapi diistilahkan di sini yang benar adalah belajar ilmu daripada judo itu. Jadi saling belajar, saling menimba pengetahuan bela diri tersebut. Dan di situ dinyatakan Kong Ajong sebagai pemenangnya, begitu. Nah, Pak, sebelum dilanjutkan, saya pernah dengar dari teman saya orang Semarang, keluarganya juga fans beratnya Suhu Kong Ajong ya. Katanya bisa, ya mohon maaf ini kalau di Shaolin kita bisa sering lihat testisnya bisa menahan batu atau benda berat ya, Pak? Oh ya,
Gini, kalau masalah yang itu memang yaitu salah satu atraksinya, ya. Nah, pada saat itu beliau juga memperagakan teknis-teknis antara lain melepas tulang pundak ini. Tulang pundak yang di sini ini dilepas, Pak. Jadi dengan gerakan-gerakan tertentu, nah, Sugeng Ajong itu dapat melepas tulang-tulangnya sampai kepada tulang leher. Gitu yang sering kita lihat di sulap-sulap itu bahwa ada yang tahu-tahu kepalanya jatuh. Itu ya, Pak ya. Nah, kalau Sugeng Ajong tidak jatuh bludak gitu enggak. Cuman lepas. Jadi kepalanya turun. Itu memang ada ilmu yang begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan yaitu yang Pak Yong sebutkan tadi, ini maaf, tes-tesnya menahan berat maupun tes-tesnya menghilang pada saat kena pukulan. Itu. Karena di sini dapat diketahui juga bahwa salah satu kelemahan daripada ini maaf cowok itu adalah daerah-daerah vital itu ya. Tes-tes itu daerah vital dan Kong Ajong mempelajari ilmu itu. Nah, yang sering diutarakan bahwa ada ilmu Kin Kang, Lai Kang itu segala, nah, itu ilmunya. Begitu, Pak. Cuman untuk belajar itu memang garis bawahi kita sangat sulit itu. Sangat sulit. Dan itu kalau kita sekarang ini mantap belajar gitu kira-kira. Oke, Pak Gong Fansen, sejak kapan sadar bahwa mempunyai Papa seorang pendekar kungfu, Pak? Oh, itu ya. Nah, gini, ini pun kita tidak terlepas daripada karena yaitu tadi kehidupan manusia itu adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Ya, itu yang kita harus pegang, prinsip itu yang pertama. Sehingga pada saat itu ya pada saat kecil itu antara sadar dan tidak sadar, Pak. Terus terang. Nah, saya mulai sadar, oh ternyata ayah saya itu seorang pendekar. Oh, saya ternyata belajar ilmunya. Oh, saya tahapan belajarnya harus seperti ini dan demikian sebagainya. Nah, itu saya sejak umur 6 tahun, Pak. Jadi, sebelum 6 tahun itu, saya sudah sering diajak Papa, gitu ya. Papa, Mama itu ke kelenteng untuk sembahyang, dan lain sebagainya. Nah, lalu, dari 6 tahun itu, saya dibelajarin, ternyata dilatih ilmu bela diri, Pak. Nah, pada dasarnya ilmu bela diri itu kalau dulu belajar kuda-kudanya dulu, Pak. Nah, belajar kuda-kudanya atau kalau orang dulu, zaman dulu ngomong belajar kundao, yaitu dasarnya yaitu besi, taima, itu lama sekali, Pak. Karena itu memerlukan kekuatan-kekuatan dasar di situ. Untuk agar kuda-kuda itu dapat kuat, tapi juga luwes, Pak. Tidak sekedar luas, kuat, tapi kaku. Kalau kaku, nanti menghadapi serangan, itu kita nggak bisa fleksibel, Pak. Tapi kalau kuat dan luwes, itu dengan spontanitas kita dapat menghadapi lawan, sekiranya mau begini, ini dihadapi dengan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Begitu, Pak. Kira-kira begitu. Nah, setelah 6 tahun, kita juga ternyata belajar dalam hal pengobatan juga, Pak. Nah, pengobatan ini belajarnya langsung kepada praktek, yaitu menangani pasien tapi tidak secara langsung. Awal mulanya karena kita masih kecil, kita diajarin suruh bantu Papa. Pegangin dulu ini, setelah dibenerin, ayo ini dipegangin. Nah, kita pegangin. Nah, kadang-kadang anak kecil kan nggak tahu maksudnya apa, Pak, diuntar-untir lah. Papa berikan suatu masukan, suatu peringatan, ayo jangan diuntar-untir, ini harus begini. Nah, lama-lama dipelajari untuk
kalau penyembuhan tulang, triknya demikian, ini begini, kekuatannya di sini, nariknya nggak boleh terlalu kenceng, nanti merotoli, istilahnya dulu gitu Pak. Istilahnya dulu merotoli dan lain sebagainya. Nah, lambat laun saya baru menyadari Pak, oh ternyata saya itu dipelajari ilmu bela diri ini berkaitan dengan ilmu pengobatan. Begitu Pak kira-kira. Dan sampai pada akhirnya, pada saat Papa Gong Ajong berusia sekitar 90, itu saya baru berani terima pasien. Nah, baru berani terima pasien karena Papa sudah mengizinkan saya terima pasien, saya terima pasien, Pak. Begitu kira-kira. Wow. Pak Gong Fang Sheng sendiri belajar kungfu atau hanya sangkal putungnya aja, Pak? Ya, saya katakan karena langsung kepada Papa, Pak, itu kita juga belajar kungfunya juga, belajar pengobatannya juga, cuman karena terkendala bahasa dan lain sebagainya, saya diajarkan oleh Papa secara otodidak itu, dan untuk pengobatan yang secara dalam, seperti pertumbuhan badan, penyakit ini, itu, dan lain sebagainya di luar tulang, itu banyak saya dipelajari mengenai penyembuhan obat, tapi dengan terapi-terapi yang tidak menggunakan resep. Ada yang mungkin berupa makan buah, terus pola makan yang baik semenjak umur sekian itu demikian. Nah, yang saya sering berikan saat ini kepada para pasien-pasien yang manula, saya katakan bahwa sebetulnya kita semenjak umur 35 tahun, Pak, itu pola makan kita sebaiknya dirubah. Karena sudah banyak menimbun racun-racun di dalam tubuh kita. Misalkan mengurangi lemak, mengurangi manis, mengurangi garam, dan lain sebagainya, karbohidrat, dan lain sebagainya, Pak. Nah, ini juga ternyata ini adalah salah satu resep, Pak, daripada Gong Ajong pada saat beliau masih gesang, sehat, beliau mencapai umur 108 tahun, Pak. Nah, ini berkat apa? Karena berkat pola makan dan pola pikir. Pola makan dan pola pikir yang dirubah oleh beliaunya. Beliau sudah tidak mau ya sedikit mengekang atau mengendalikan rasa emosi, rasa sombong, jumuwo, dan lain sebagainya. Dan beliau sudah legowo, Pak. Dalam hal ini beliau hidup ya cukup happy lah, kalau saya katakan happy. Juga dengan pola makannya, Pak. Pola makan dari Gong Ajong itu kalau misalkan ini, kalau kita itu masih suka capcay dan lain sebagainya, tapi Gong Ajong sudah nggak suka. Capcay pun sedikit, hanya kuahnya yang diambil, dan lalu untuk menjaga kualitas kesehatannya, beliau sering capcay. Nah, capcay di sini pun juga nggak capcay yang berat-berat begitu, Pak. Capcay daging tetap ada, ya. Tapi banyak makan buah. Kalau daging dimakan kuahnya aja. Lalu untuk buah begitu juga, beliau kesukaannya itu pada saat umur 85 sampai beliau berpulang, itu sukanya makan nasi putih dikasih air dicampur nanas. Nah, nanas itu tidak diambil nanasnya tapi kuahnya. Itu sebagai makanan asupan beliau. Gitu, Pak. Kira-kira demikian. Nah, ya. Waktu masih muda makannya apa, Pak? Masih muda makannya bebas, Pak. Beliau. Oh, bebas. Oke. Okay. Bebas. Ya, bebas. Dan sampai tua pun, sampai usia 90 lebih pun, itu masih merokok, Pak.
masih merokok. Ya, kalau merokok sebetulnya nggak ada efek untuk kesehatan. Iya. Ya. Nah, kalau Pak Gong Fang Seng sendiri cacai, Pak? Ya. Saya enggak, tapi seusia begini saya sudah berusaha untuk menerapkan hidup sehat ala Su Gong Ajong itu. Saya banyak diet, Pak. Kalau saya diet untuk menghilangkan toksin-toksin itu, saya pakai diet sayur, Pak. Kadang-kadang saya malah sekarang meninggalkan nasi, Pak. Banyak meninggalkan nasi, dan saya kalau makan ya makan salad, makan buah, makan daging, sop, itu. Cuman ya tidak berlebihan gitu, Pak, kira-kira. Penggantinya nasi apa, Pak? Penggantinya nasi saya kok tidak pernah memikirkan itu. Karena yang Papa ajarkan kepada saya, Papa mengatakan, semua orang hidup itu harus diniati. Harus diniati baru ada kemauan. Kalau ada niat tidak ada kemauan, percuma. Gitu, Pak. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Gong Ajong sendiri, bahwa sejak umur sekitar 40 tahun, beliau sudah meninggalkan rokok. Sampai pada umur sekitar 70-an. Meninggalkan rokok, satu batang pun dia tidak isep. Dan cara beliau untuk menghilangkan, yaitu, Pak, dengan niat. Nah, dia katakan pada saat itu, saya ingat betul, pada saat itu beliau katakan, wes, mulai hari ini saya tidak mau merokok. Gitu, Pak. Nah, itu cerita kakak-kakak saya. Papa tuh lucu. Sekarang ngerokok lagi, dulu nggak ngerokok. Ya gitu. Nah, nggak kok bisa. Saya gitu. Nah, kakak-kakak itu, lampu diniati kok. Katanya, wes, sekarang saya nggak mau beli rokok. Gitu. Nah, ini masalah rokok. Nah, masalah cak-cai pun demikian, Mbak. Sejak itu, beliau katakan, udah, sekarang kita cak-cai. Jadi satu keluarga, Pak. Satu keluarga menerapkan hidup seperti itu. Tapi tidak dipaksakan. Begitu. Karena beliau katakan, orang hidup itu harus terima. Itu satu. Satu pedomannya Papa saya, orang hidup itu harus terima. Tidak boleh sombong. Tidak boleh angkuh. Harus berbesar hati. Itu yang terutama. Jadi kalau kita hidup itu tidak berbesar hati, dia katakan itu adalah salah. Itu akan membawa pikiran kita pada hal-hal yang kurang benar. Gitu. Nah, misalkan kita dianggap salah dengan orang lain padahal kita benar, ya sudah, kita terima aja. Toh itu tidak membuat orang itu sengsara, bahkan membuat orang itu senang kan, kalau dikatakan bahwa kamu gini-gini. Nah, kita yang dikatakan itu, kita katakan, oh ya, terima kasih atas kesalahan-kesalahan yang ditunjukkan kepada kita. Jadi kita bisa merubah, katanya begitu. Nah, ini sedikit ya kata-kata beliau, Pak, yang sampai sekarang keluarga besar pegang. Pak Gong Fang Seng masih punya kakak-kakak lagi, Pak? Masih. Oh, oke. Nah, mereka juga belajar kungfu dari Papa? Iya, belajar, Pak. Ada yang di Hong Kong, Pak. Itu di Hong Kong, sekarang berada di Hong Kong. Itu cewek, Pak. Itu kungfunya juga pinter, Pak. Pinter. Kakak saya yang di Hong Kong itu pinternya dalam hal permainan peraga, peralatan. Jadi seperti pedang, Wanto, segala itu. Nah, dulunya juga di Semarang, Pak. Sekarang tinggal di Hong Kong, gitu. Oke. Ya, juga untuk spesialis patah tulang ini, ada juga, Pak, kakak saya yang di Jakarta. Itu namanya Gong Wai Ying. Itu beralamat di Villa Melati Mas, Tangerang, Jakarta. Itu. Oke. Jadi mereka, jadi bertiga ini dilatih kungfu semua ini? Iya, betul, Pak. Betul. Oke. Nah, Pak Gong Fang Seng sendiri sebetulnya
belajar berapa jurus, Pak? Ya sudah lumayan banyak, Pak. Cuman ya masih sedikit dalam ukuran versi, kalau saya boleh katakan suhunya, gitu ya. Kalau dari Gong Acongnya, karena kan seperti hanya ilmu-ilmu Ginkang, Laikang, dan lain sebagainya, dikatakan oleh beliaunya, sudah kamu anak-anak nggak usah belajar masalah ilmu Laikang, Ginkang itu. Karena itu takutnya, Pak, takutnya beliaunya itu kita tidak bisa meredam emosi. Kita tidak bisa jaga badan secara utuh, tapi hanya kekuatan-kekuatan aja yang diugul-ugulkan, gitu, Pak. Nah, sehingga pada prinsipnya bahwa seni bela diri itu tidak untuk gagah-gagahan, kuat-kuatan, dan lain sebagainya, melainkan ilmu bela itu dipelajari dalam kaitannya untuk melindungi diri. Dan melindungi diri pun tidak harus mencederai. Mencederai harus dalam keadaan suatu yang betul-betul urgent, betul-betul sangat darurat. Nah, itu patokannya daripada Papa mengajarkan ilmu bela diri. Pak, Terkadang gimana? Ya, sebelum saya lupa, Pak, melepas tulang leher sama melepas tulang lengan ini Ya. ilmu atau ilmu mungkin saya ngomongnya ilmu mistik atau ilmu yang bisa dipelajari, Pak? Oh, bukan mistik, Pak. Oh, bukan mistik. Di dalam rumusan jurus-jurus daripada Gong Acong itu tidak ada aliran mistik, Pak. Jadi seperti pengobatan pun tidak mistik. Dan itu bisa dipelajari secara awam. Gitu, Pak. Cuman, yaitu, nah inilah yang dikatakan ilmu-ilmu kanuragan, gitu ya. Kalau sekarang disebutnya begitu. Seperti hanya melepas tulang-tulang, itu. Nah, ini adalah sebagian kecil daripada ilmu-ilmu tenaga dalam. Ilmu Laikang, Ginkang itu tadi. Nah, itu. Jadi, nggak ada yang mistik, maaf, seperti ilmu-ilmu bela diri yang lain. Misalkan ada loh, Pak, ya. Nah, kalau di tempat kita, betul-betul kita bisa belajar, Pak, tentang itu. Begitu. Oke, sewaktu kita mempraktekkan gerakan-gerakan kungfu, Pak, apa yang harus kita jaga di pikiran, Pak? Dan kondisi pikiran kita bagaimana? Silakan. Oh, itu waktu kita melakukan gerakan-gerakan badan, itu terutama, Pak, terutama yaitu kita tidak boleh sombong, emosi, dan lain sebagainya terlebih dahulu. Kita harus belajar itu. Nah, setelah itu kita pelajari, kita baru diberikan gerakan-gerakan kungfu. Gitu, Pak. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan kungfu itu dasarnya itu seperti menari, Pak. Kalau sekarang kita jadi terkenal adanya wushu, ya kenal ya Pak ya untuk wushu ya. Bela diri wushu itu sebagian besar seperti menari, Pak. Seperti jurus Jianan, Jian Toba, pedang dan lain sebagainya itu seperti menari, Pak. Nah, untuk penerapannya, nah ini perlu, Pak. Untuk penerapannya perlu apa? Perlu kreativitas daripada kita sendiri. Itu satu. Karena kalau sudah menghadapi lawan, itu kan tidak mungkin terus kompromi jurus, Pak. Istilah saya. Ya. Jadi, setelah mukul begini, nangkisnya begini. Belum tentu, Pak. Bisa juga mukul begini, nangkisnya turun ke bawah. Nah, itu. Lalu nyabet ke samping dan lain sebagainya. Nah, ini kita belajar jurus Jian itu hanya suatu tarian, Pak. Nah, kita harus menjiwai betul-betul tarian itu.
jurus-jurus itu. Misalkan, oh seperti Xiao Fufu, oh begini, ada gerakan Xiao Fufu yang demikian misalkan, ya kan? Nah, ini atur pernafasan, keluar masuknya, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di situ dasar daripada tenaga dalam juga, gerakan-gerakan yang ini. Nah, ini kalau kita lakukan dengan baik, dengan pakem, ya puji Tuhan dapat berhasil. Nah, yang pernah terjadi, salah satu muridnya Su Gong Ajong yang berada di daerah Jerman, ya, beliau pada saat itu orang Indonesia juga berada di Jerman. Nah, itu beliau juga belajar, nah melalui gambar, Pak. Belajarnya pada saat itu beliau dengan Su Gong Ajong itu melalui gambar. Jadi Su Gong Ajong memberikan pelajaran ilmu bela diri kepada murid-muridnya yang di luar negeri, karena muridnya ada yang sampai sekarang pun masih ada yang di Jerman, Nederland, lalu di Hongaria, lalu di Jepang, itu masih ada. Beliau mengajarkan dulunya dengan gambar, Pak. Gambar tersebut setelah itu dikirim melalui pos. Nah, di situ surat menyurat terjadi, ini gerakannya ini, dan lain sebagainya. Nah, yang di Jerman itu salah satu muridnya mengatakan, suhu di Jerman itu lagi musim dingin, katanya begitu, Pak ya. Nah, lalu Gong Ajong mengatakan bahwa, oh ini aja, kamu belajar satu tangan, tangannya dikepel begini, Pak. Hanya begini aja, Pak. Tapi makin lama makin keras. Makin lama makin keras. Ini biarpun musim apapun, itu akan memperhangat aliran darah kita, seluruh tubuh. Nah, itu ilmu yang sangat simpel. Hanya mengepalkan tangan ini kedua-duanya. Kita kepalkan begini saja. Nah, nanti akan timbul suatu reaksi tenaga-tenaga yang menghasilkan suatu keringat-keringat atau tenaga-tenaga yang di dalam itu akan keluar sendirinya. Dan ini akan membangkitkan imunitas daripada tubuh kita. Nah, sekarang mungkin sedang musim corona dan lain sebagainya ya, Pak ya. Dan maaf, manula-manula itu tidak diperkenan untuk saling bepergian, menjaga jarak, lalu memakai masker, dan lain sebagainya, mengingat manula. Nah, ini cukup dengan gerakan-gerakan yang sampel. Kalau dua tangan begitu, sampai berkeringat. Nah, kira-kira ya sekitar 5 menit sampai 10 menit, kepalkan keras, sehingga berkeringat. Nah, ini imun kita akan naik, Pak. Dengan demikian, dengan imun kita yang akan naik itu, ya sekali lagi puji Tuhan, kita berharap penyakit akan menghindar dari kita. Karena imun kita, di samping pemikiran kita yang harus happy, enjoy, tapi juga perlu gerakan-gerakan badan yang cukup sederhana, cuman berfaedah, begitu Pak, kira-kira. Oke. Berapa lama itu Pak, gini, Pak? Ini kira-kira cukup 5 menit, Pak. Pertama, santai aja, Pak. Santai, gitu ya, Pak ya. Lalu makin keras, sampai gitu, Pak. Oke. Gitu. Sehari 5 menit aja? Iya, cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Oke. Sebentar, Pak. Ya, bicara kungfu, ya mungkin tadi ada beberapa teman yang belum masuk. Bicara kungfu, kita tidak akan luput membahas rompi kulit macan itu, Pak. Ya. Ini yang di belakang ini, Pak ya. Oke. Asli kulit macan itu, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Nah, ini yang saya sebut tadi, yaitu fungisan itu, ya. Inilah bentuknya. Yang aslinya ini maaf saya pakai sebagai background, ya. Jadi itu masih berupa kulit macan, benar Pak.
Jadi kulit macan beliau kita awetkan, bukan kita awetkan, sudah diawetkan dari sana, tapi kita figuran. Nah, kita taruh di sini di ruang praktek ini, Pak, saya. Oke. Nah, jadi perlombaan itu atau pertandingan itu terjadi setiap tahun di China pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu, ya ini Papa tidak pernah cerita itu setiap tahun ataupun apa. Cuman yang beliau ceritakan adalah untuk mendapatkan ini, seorang jawara dapat diakui oleh jajaran seluruh Tiongkok. Itu kalau sudah melakukan pertandingan dan mereka, sang jawara itu menjadi salah satu pemenang 7 kali berturut-turut dengan catatan. Nah ini, Pak. Ini spesialisasinya. Dengan catatan tidak boleh menciderai lawan. Itu, Pak. Jadi hanya boleh dengan menghindar. Gitu. Nah, sehingga pada saat itu, pada zamannya Gong Ajong dikatakan sebagai Si Chiang Kuai. Nah, setan kelilap. Itu katanya dulu. Jadi kalau misalkan ini ada lawan begitu, nah ini akan menyerang, dia langsung menghindar. Nah, demikian. Dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tidak menciderai, bahkan lawannya istilahnya kalau sekarang ya lempar handuk putih. Nah, tanda bahwa bukan menyerah Pak pastinya, tapi menghormati. Oh, kamu memang betul-betul ilmunya bagus. Begitu, Pak. Oke. Nah, pernah ada cerita bahwa di persaudaraan kungfu ada kode bahasa rahasia, Pak. Apa benar itu, Pak? Betul sekali, Pak. Nah, ini untuk kalau zaman dulunya katanya, itu untuk saling mengenal satu sama lain. Itu yang pertama. Jadi kalau kamu ngomong dari Shaolin, oh saya dari Shaolin loh, Shaolin Selatan dan lain sebagainya, dan ini dan itu dan ini dan itu gitu ya. Nah, mereka berbahasa isyarat. Nah, mereka berbahasa isyarat. Nah, kalau orang itu dapat menerima bahasanya, nah ini adalah saudara seperguruannya, gitu Pak. Tapi kalau tidak dapat menerima bahasa isyarat itu, nah nantinya para jawara ini saling bertukar ilmu, Pak. Nah, ini yang harus digarisbawahi, Pak. Jadi tidak saling menantang atau bahkan saling menyerang. Kita kebanyakan mengistilahkan salah kaprah, Pak. Ya, seperti kesenian Huhab dengan Samban Hin, itu ya. Nah, dulu sering dikatakan, wah, Huhab sama Samban Hin itu nggak bisa akur. Pasti tukaran, ketemu pasti bentrok, pasti tukaran, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya nggak benar, Pak. Yang saling menukar ilmu, begitu loh, Pak. Karena zaman dulu, setelah ketok itu tukaran, dujeng-dujeng, bareng samsinya, barongsanya sampai jebol, dan lain sebagainya. Tapi para pemainnya sekhen, Pak, pai-pai. Saling pai-pai, saling menghargai. Di luar pun, ayo gandengan jalan bersama. Begitu, Pak. Nggak seperti sekarang ini. Tarung ya wis ditutuki. Ayo sampai di luar pun ditutuki. Itu yang nggak benar, Pak. Yang benar adalah saling menukar pengalaman. Saling menukar ilmu. Jadi saling mendapatkan ilmu. Sehingga itu baik adanya. Seperti kalau boleh saya kutip di suatu ayat di kitab Sesu agama Konghucu juga dikatakan, Pak, bahwa seorang susilawan boleh berlomba tapi tidak boleh berebut. Nah, dalam artian ini juga saya dipelajari papa saya ayat ini. Nah, kalau bedanya berlomba dan berebut, kalau berlomba seperti ini halnya, saya memakai helm seperti ini. Pak Yong pakai helm seperti ini, yang lain pakai seperti ini. Nah, tinggal yang lain menilai, toh. Ganteng mana, bagus mana, motifnya baik yang seperti apa, begitu, Pak. Tapi kalau berebut, saya pakai helm seperti ini. Lah, ada yang ngerebut kerahnya, ada yang ngerebut ini
lengannya, ada yang ngerebut kancingnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti akhirnya tidak akan menjadi suatu hem yang sempurna dan baik. Akhirnya menjadi koyak. Oke. Ini ada pertanyaan, ada beberapa statement ini. Selamat malam semuanya. Sekarang Magagong sudah sampai ke silsilah 83. Pak Andi, orang Tionghoa semua punya marga, tapi marga Gong adalah yang paling lengkap silsilahnya. Yang lain ada, tapi belum sampai lebih dari 50 generasi susunannya. Ginkang, peringan tubuh, kuda-kuda, sepu kungfu, Banmapu. Wah, deket sama saya tuh kalau di Villa Melati Mas tingginya, Koko. Makanya, Pak. Maaf, saya sambil minum ini, Pak. Iya. Luar biasa falsafah hidup suhu lepas tulang ortopedik. Apakah masih buka praktik yang di Villa Melati, Mas? Pak? Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Masih buka. Ini ada yang tanya. Masih buka, kakak saya di Villa Melati Mas. Ya, itu. Wushu, Sansu Tarung yang dipergerakan jurus Nanjian. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan ditulis. Ini saya pertanyaannya sudah mau habis. Sudah dijawab semua rasanya. Ya. Oke. Silahkan kalau ada ya, temannya. Ini mungkin tadi udah dijelaskan juga sama Pak Vansen, membantu Papa dalam praktek Shinsei, pengobatan macam apa, sangkal putung ya Pak ya, sama obat-obatan ya. Oke, ini ada lagi. Pak Gong Vansen pernah ke Jifu atau Guangdong, Pak? Ya. Pernah? Kebetulan saya, kalau yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini saya pada 2014 kalau nggak salah, 2014 itu saya diberikan kesempatan oleh Dien ya, beserta dengan kepengurusan lembaga Matakin yang mengadakan tur ziarah ke Jifu itu bersama Ta Xiese, jadi rohaniwan besar Ta Xiese Ji Zai pada saat itu berkunjung ke Jifu sana Pak. Dan itu ya ini maaf saya katakan ini dalam kenyataannya ini adalah kunjungan terakhir daripada Ta Xiese Ji Zai untuk berkunjung ke Jifu. Nah, ya ini saya di situ diberikan kesempatan oleh Ta Xiese Ji Zai untuk banyak sekali berbincang-bincang mengenai Konghucu. Gitu saya ya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada lembaga Matakin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkunjung ke Jifu dalam rangka berziarah tur ke Jifu. Pada saat itu kalau nggak salah, biasanya Matakin mengadakan tur ziarah ke Jifu itu setiap hari lahir Nabi Konghucu, Pak. Yaitu kalau nggak salah tanggal 27 September itu kita seluruh umat Konghucu yang ikut ziarah, bukan hanya umat Konghucu, cuman juga banyak umat-umat yang lain yang mengikuti ziarah itu diberi kesempatan untuk mengikuti upacara besar, Pak. Karena di sana pada saat memperingati hari lahir Nabi Konghucu itu ada upacara besar dan itu sangat-sangat sakral. Nah ini sangat-sangat bagus sekali. Nah kalau ini maaf saya menyinggung yang lain, sekarang ada wisata-wisata religius yang agama-agama yang lain, misalkan yang ke Yerusalem, ke Israel, ke ini umroh dan lain sebagainya. Ini Jifu untuk Konghucunya, itu sangat bagus sekali.
Dan di situ kita dikenalkan untuk mengunjungi daerah-daerah di mana Nabi Konghucu itu semasa hidupnya mengenyam kehidupan keluarga maupun mengajarkan agamanya sampai di situ itu. Nah, di situ kan sering kali kalau Konghucu ada yang dikatakan Konghucu lahir di kota Cifu dengan begini-begini di Gua Gongsong dan sebagainya. Ini masih ada petilasannya. Nah, ini pada kesempatan ini saya mohon izin juga Pak Yong bahwa itu sangat bagus. Ziarah itu sangat bagus. Jangan dipandang bahwa hanya sekedar religiusnya aja agamanya. Tapi ya kalau saya senang Pak berkunjung ke ziarah-ziarah tempat ziarah gitu, senang juga. Begitu kira-kira. Oke, sebentar Pak. Sebelum selesai ini saya share foto-fotonya yang belum ditampilkan. Oke, ini foto Papa ya? Ya, betul. Okay. Itu pada usia sekitar 90 sampai 95 tahun. Oh. Ini dalam rangka beliau ini kan ternyata juga sebagai pendiri perkumpulan Hohab Wekwan yang berada di Semarang, Pak. Nah, itu beliau itu diberikan suatu jabatan yang tidak tergantikan oleh siapapun. Beliau itu diberikan jabatan yaitu disebut Kausu. Kausu itu adalah guru besar daripada seni bela diri. Nah, seni budaya itu istilahnya, bukan hanya bela diri tapi budaya. Karena pada saat itu kalau menurut cerita itu salah satunya Suhu Gongajong ini mendapatkan di samping mendapatkan gelar suhu saat beliau berada di Congkok karena ahli pengobatannya, lalu juga diberikan anugerah gelar pada masyarakat sebagai kausu daripada perkumpulan Hohabwi. Ya, boleh dikata sebagai pendiri, Pak. Ini umur segini nggak pikun, Pak? Enggak, Pak. Wah, enggak pikun. Sampai meninggal nggak pikun? Ini 90, sekitar 95 ini, Pak. 95 masih memainkan perkusi alat tambur untuk barongsai. Nah, bahkan beliaunya ini adalah salah satunya di Congkok juga diakui bahwa salah satunya pencipta daripada pengirim pada barongsai ada suku bangsa Kungfu Kantonis gitu. Nah, dan pada saat Indonesia baru berdiri untuk wushu, pagelaran ilmu bela diri wushu, beliaunya juga salah satu yang diperhitungkan dalam hal untuk melihat pertama kali jurus-jurus daripada wushu itu dan memberikan sedikit masukan-masukannya. Begitu, Pak. Wow, ini saya pikir umur 60 malahan. Yeah. Sampai meninggal sebelum meninggal nggak pikun, Mbak ya? Begini, hanya kurun waktu 3-4 tahun sebelum beliaunya mangkat, Pak. Oke. Ya, dan para dokter pun menyebutkan bahwa beliaunya tidak ada penyakit. Tapi penyakitnya katanya disfarigel atau apa. Kalau saya tanyakan ke dokter-dokter itu katanya sambil bercanda baterainya habis begitu, Pak. Ini piagam tahun 94 ya? Ya. Okay. Nah, ini pada saat pertama kali masyarakat Indonesia kebetulan didapuk di Semarang sebagai penyelenggara sirkuit seluruh nasional di Indonesia, Pak. Nah, ini
Dulunya kalau nggak salah ketuanya Bapak Robert Budi Wibawa, Pak Awi, Pancajaya, Toko Pancajaya. Gitu. Oke. Nah ini apa ini Pak? Buku Shaolin. Ini buku Shaolin. Pada saat itu kalau sirkuit itu terjadi tahun 94, nah pada tahun 96 para tokoh Tionghoa itu mendatangkan rombongan Shaolin untuk mengadakan show performance ke daerah Semarang sini. Nah, yang saya lihat dengan kasat mata, Pak, ya ini yang dikatakan bahasa rahasianya di sini, Pak. Sehingga secara spontanitas Su Gong Acong mendapatkan buku kenang-kenangan dari Shaolin itu. Nah, ini kan di sini tertera juga penyerahan, tanda tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini. Saya sendiri pun pertama juga bingung, Pak. Loh, ini yang diomongi apa? Biarpun saya nggak tahu Mandarin, kan biasanya tahu sedikit-sedikit, nak cepat, nopak, ngopak, gitu kan tahu, Pak. Ya. Nah, ternyata yang ditanyakan, loh, kok menyimpang jauh, gitu ya. Nah, sehingga sampai di rumah, setelah selesai itu, saya tanyakan, loh Papa kok lucu? Papa kok dikasih buku seperti ini, kok kita itu enggak jadi apa-apa kok. Kita dikasih seperti ini, saya katakan begitu. Nah, lalu beliau katakan, oh tadi kan Papa ngomong-ngomong sama orang Shaolinnya itu. Nah, orang Shaolinnya, nah ngomongnya apa? Kok kayaknya aneh ngomongnya, saya gitu kan. Nah, terus beliau cerita, oh itu bahasa isyarat, kamu udah tahu itu. Kalau yang sekarang orang dapat berkunjung ke wisata Shaolin, piknik ning Shaolin itu kan hanya kulitannya aja, tapi yang di dalamnya nggak bisa semua orang tahu gitu. Kalau tanpa bahasa isyarat katanya begitu, gitu. Itu lah kira-kira. Ini juga ya buku Shaolin ya. Ya. Nah, ini covernya. Oh, ini covernya. Oke. Iya, covernya. Oke. Nah, ini satu rombongan di dalam Shaolin itu yang perform, banyak yang ada di situ, Pak. Oh, datang ke Semarang ini, Pak? Iya, datang ke Semarang. Tahun 96 kalau tidak salah. 96. Itu di bukunya kan ada tanggalnya dan tahunnya, Pak. Nah, ini alat peraga tidur di atas paku ya. Ini Pak Gong Fa Sheng pernah nyoba, Pak? Enggak, Pak. Terus terang. Dan mungkin perlu diketahui, Pak, kalau nanti sudah selesai, saya ada sedikit tambahan, alat peraga pamungkas daripada Su Gong Acong itu seperti apa. Oke. Nah, ini pedangnya. Ya, itu yang di belakang. Di background ini juga ada. Oke. Ini pedangnya dari Tiongkok semua ini, Pak? Ya, dari Tiongkok. Wow. Betul. Nah, kalau sekarang sudah berkembang seperti Guangtou ini. Guangtou ini sudah berkembang, Pak. Kalau dulunya seperti ini bentuknya. Tapi kalau sekarang kan atasnya ada yang tumpul, agak bulat segala macam itu. Gitu. Ini bisa dimainkan semua nih, Pak, berarti ya? Bisa. Dan ini pernah dimainkan oleh Gong Acong semua. Oke. Ya. Itu ada pedang ganda juga ada di situ. Nah, ini fotonya. Yang fotonya? Iya. Ya. Oke. Nah, oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Sebentar saya. Oh, ini ada yang tanya. Kakaknya Pak Fa Sheng di Tangerang mengajar tabib nggak, Pak? Pengobatan nggak? Oh, tidak, Pak. Oh, nggak ngajar. Jadi kita tidak membuka kursus maupun apa. Cuman kita spesialisnya di patah tulang. Nah, semestinya ini tambahan, Pak. Tambahan bahwa
pada saat Su Gong Acong belajar ilmu bela diri itu tidak hanya sekedar ilmu bela diri, Pak. Tapi juga belajar mengenai ilmu-ilmu lain yang berupa seperti kanuragan itu. Nah, seperti halnya ilmu Feng Shui, ilmu Hong Shui. Nah, lalu ilmu penguasaan alam itu yang sering dikatakan di dalam Konghucu ilmu I Ching, itu penguasaan alam semesta itu. Nah, ini pernah terbukti juga, Pak. Ini pernah terbukti. Nah, kebetulan baru kemarin itu saya dapat kabar dari Bram Luska. Beliau itu diberi cerita oleh seseorang dan itu memang saya saksikan juga. Nah, pada saat itu terjadinya pada saat ada suatu upacara ritual kelenteng. Upacara ritual kelenteng di suatu kota itu pada saat itu hujan deras, Pak. Nah, pada saat hujan deras itu saat perkumpulan sasana lainnya tampil itu hujan deras. Tapi pada saat Bohab tampil, nah Gong Acong itu berdiri di depan altar Hoktaek Chengsin, nah itu memohon doa agar tidak hujan. Nah, pada saat tangan itu diangkat ke atas dengan permohonan, itu hujannya hilang lenyap. Hilang lenyap sehingga Leong Samsi kedawangan daripada Bohab itu dapat berlangsung performnya. Itu satu. Dan yang lain halnya mungkin di daerah Pantura, itu daerah Juwono, Pati, Rembang, Lasem, itu ya Pak ya. Itu kalau orang-orang dulu itu ada cerita juga mengenai Gong Acong, Pak. Nah, Gong Acong pada saat itu satu peristiwanya adalah dirampok, Pak. Karena pada saat itu Gong Acong bersama istrinya usaha sebagai pedagang palawija. Nah, memakai Harley Davidson. Setelah itu di daerah Pantura itu ada sekitar 9 orang rombongan perampok yang akan merampok. Dan dengan senjata andalannya, lah ini Pak, ini yang saya akan beritahukan Pak. Ini senjata andalannya Pak. Dengan serupas tali yang seperti ini, Pak, beliaunya dapat melumpuhkan perampok-perampok tersebut. Pak. Itu. Nah, lalu peristiwa yang lain juga mengenai ritual. Nah, ritual di daerah Kelenteng Lasem atau Rembang kalau nggak salah, itu dikatakan pada saat itu ritualnya kan karena halamannya tidak begitu luas dan lain sebagainya, ada beberapa Leong Samsi main di daerah pesisirnya begitu. Nah, lalu Su Gong Acong sudah katakan kepada Bohab bahwa sudah kita nggak usah main di pesisir. Nanti kalau kita main di pesisir, nanti ada suatu petaka begitu. Nah, pada saat itu orang namanya orang muda, Pak, yang lagi happy, nah mereka melanggar. Masuk dulu dibikinkan suatu jembatan darurat begitu. Pada saat masuk di jembatan darurat itu, Leong atau naga daripada Bohab itu tidak terkendali, Pak. Tidak terkendali sehingga masuk ke dalam air. Nah, untungnya dalam hal ini, ya Su Gong Acong dikatakan ada doa di situ, sehingga bisa terselamatkan semuanya. Nah, itu ada suatu cerita begitu juga, Pak, pada saat itu. Kira-kira begitu, jadi tidak hanya melulu spesialis tulang ataupun apa, tapi juga mengenai hal peradaban perubahan, yaitu kitab I Ching. Gitu, yeah. Oke, Pak, pertanyaan saya yang terakhir, Pak Gong Hwason, kungfu, Pak. Kungfu untuk Bapak sendiri apa, Pak? Kungfu untuk saya adalah suatu olahraga
untuk mengolah tubuh. Nah, di dalam pelajaran kungfu itu memang ada ajaran-ajaran mengenai bagaimana kita mengolah tubuh dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena tubuh kita itu harus kita sayang, kita lindungi, kita rawat sebaik-baiknya. Karena tubuh kita itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, terkadang kalau menurut bapak saya itu dikatakan ada suatu moto ya, kalau boleh saya katakan moto, bahwa Papa selalu mengajarkan manusia hidup di dunia itu tidak boleh saling merugikan, baik itu terhadap benda mati sekalipun ataupun benda hidup. Nah, contohnya saya sering diberikan contoh seutas karet gelang, gitu ya Pak ya. Seutas karet gelang itu kalau kita tidak memakai, kebanyakan kita mencampakkannya dengan membuang seenaknya. Nah, ini benda mati, Pak. Padahal belum tentu suatu saat nanti kita tidak memerlukan karet gelang itu. Nah, kalau karet gelang itu sampai kita perlukan kemudian hari, nah ternyata kita mencarinya, Pak. Nah, inilah bentuk kasih sayang ciptaan Tuhan yang melalui manusia-manusia itu diciptakan melalui perkembangan-perkembangan ilmu, sehingga tidak boleh kita menyia-nyiakan. Nah, ini ternyata apa yang Papa saya ajarkan kepada anak-anaknya, nah ini ternyata sampai saat ini kalau saya boleh katakan masih ada relevansi kuat. Adanya global warming, lalu adanya daur ulang sampah, dan lain sebagainya. Gitu, Pak, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, Pak Vanson, atas pengetahuannya. Sangat luar biasa ini. Hanya ini yang saya tahu, Pak. Pak Teddy atau siapapun yang di Semarang kalau mau pijat sangkal putung bisa di Pak Vanson ini. Ya, memang banyak seringkali apalagi setelah saya dimuat oleh Bram Luska itu, banyak sekali yang ada telepon ke saya. Hanya sekedar telepon, tapi saya katakan, ya ini maaf, kalau sekedar telepon, saya nggak bisa, karena ini tidak mengandung, yaitu kanuragan ataupun apa, tapi kita harus lihat secara realita, kasus per kasus, gitu, Pak. Nah, sebaiknya ya kalau ingin konsultasi ataupun apa ya, silakan datang ke tempat praktek saya, Jalan Lamper Sari, nomor 33, ya kan? Semarang. Saya praktek setiap hari. Setiap hari itu jam Halo? Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya. Saya masih di sini. Nah, Oke. Ya, teleponnya silahkan hubungi ke 081 665 2364. Sekali lagi, tempat praktek saya di Lamper Sari 33, jam 4 sampai jam 6 sore. Silakan hubungi lewat telepon ke 081 665 2364 di Kota Semarang, gitu ya. Nah, lalu untuk yang kakak saya, mungkin kalau diperlukan, sebentar Pak, saya buka HP saya untuk kakak saya. Ya, ini ada yang tertarik soalnya di Tangerang. Ya, ini di Villa Melati Mas, Blok SR 29, nomor 1, Serpong, Tangerang. Ya, Villa Melati Mas, Blok SR 29, nomor 1,
Serpong, Tangsel. Nah, nomor HP-nya 081 86 84 806. Saya ulang ya. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Indriani. Indriani atau Gong Wai King. Oke. Ya, saya ulang HP-nya ya. 081 868 4806. Itu, Pak. Oke. Siap. Ya. Terima kasih Pak Vincent atas waktunya. Ini pengetahuannya sangat luar biasa. Pak Vincent sendiri ngajar ke anaknya nggak, Pak, tentang kungfu ini? Enggak, Pak. Karena ya itu dengan gadget, Pak. Terus terang. Wah, ini ilmu jangan sampai hilang ini, Pak. Iya, betul sekali. Teman, ya kalau anak saya yang putra itu kebetulan ngefans sama engkongnya, Pak. Oh. Ya, sudah terlanjur berada di Surabaya, nggak ada waktu untuk belajar. Kalau di Semarang ya masih belajar kuda-kuda, belajar kunci-kunci pukulan gitu aja. Oke. Ini banyak ini, Pak, kalau yang mau yang mau belajar banyak sekali ini. Itu ya, Pak ya. Iya. Harusnya Pak Vincent bisa ngajar juga. Iya, tapi ini. Ya, maaf karena berbagai kesibukan saya, mungkin keterbatasan saya banyak sekali, Pak. Gitu. Iya. Oke, ya. Terima kasih Pak Vincent atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, Pak. Selamat malam. Halo Pak Vincent. Ya, waktu saya hamil tua, rumah saya kemasukan bajingan-bajingan 2 itu yang mau merampok rumah di siang hari. Terus saya lari keluar, yang nulungin papa itu. Terus saya orangnya lari, terus saya diajak masuk, dibikinkan teh gula manis. Saya suruh tenang karena perutnya sudah besar, hamil tua, jangan sampai lepas anak saya. Gitu. Iya. Terus yang ketiga itu Coach Seng, suami saya, itu pernah luxasi, tangannya pundak itu lepas, jadi tangannya lepas. Itu yang menyembuhkan papa juga, tulangnya dikembalikan lagi masuk. Sampai itu ceklok gitu bunyi gitu. Terima kasih, Cik Geng. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa Cik Geng itu bukan hanya sekedar tetangga saya, tapi Cik Geng itu juga adalah menantu salah satu anemer saat itu, Bang Ahu ya, Cik Geng ya. Betul ya? Bang Ahu. Ya, Bang Ahu itu sangat terkenal. Kalau Papa bangun rumah yang di Mataram itu juga pakai Papa mertua daripada Cik Geng ya. Anemer, tahu dulu namanya Anemer sebutannya. Ya, betul. Terima kasih sekali Cik Geng atas kesaksiannya. Terima kasih. Saya senang sekali dengar itu semua karena saya pengamat budaya dan memang juga saya senang sekali dengan macam-macam budaya dari segala bangsa. Iya. Terima kasih Cik Geng. Ini mungkin juga dapat sebagai tambahan untuk kasanah budaya Indonesia. Dan makanya dari depan saya katakan bahwa Papa itu jangan disalahartikan. Kalau pendekar-pendekar Jawara yang lain saya tidak tahu, maka saya tidak berani menyebutkan. Tapi kalau Papa saya, kebetulan saya putranya sendiri, itu adalah asli orang Semarang, Indonesia. Itu Jawara Congkok yang asli belajar di Siolimsi, yang menganut ilmu Siolim Cencongpai dan Gombi Cencongpai, asli orang Semarang, Indonesia, berasal kelahiran dari Kampung Dabahan, Lengkong Buntu, Semarang, gitu ya. Iya, terima kasih. Dan satu lagi yang sangat unik yang orang lain tidak pernah bisa. Papa kan bikin minuman itu keras itu ya, dulu kan seperti ciu atau apa itu ya. Itu dia punya piaraan kecoa itu sampai ratusan, mungkin ribuan. Kalau
cipratkan gitu di tanah, semua datang minum. Itu. Iya. Nanti kalau sudah selesai, udah sana pulang, enggak dikasih lagi, enggak boleh minum lagi, semua pada masuk ke lubang-lubangnya itu. Tapi begitu dipanggil, diciprati, semua keluar. Enggak dibunuh loh kecoa itu. Makanya tadi kan bilang sangat menghormati benda mati maupun benda hidup. Iya. Ya. Nah, kebetulan ini Cik King mengulas itu. Nah, ini mengingatkan saya, Cik King, bahwa sebetulnya minuman keras itu bukan dimaksudkan diproduksi. Pengobatan. Ya, buat pengobatan. Tapi untuk tonikum, salah satunya. Untuk pengobatan, ya. Menghangatkan badan. Sebetulnya untuk memperkuat keadaan tubuh yang di dalam ini. Ya. Nah, tapi karena pada saat itu zamannya baru zaman mabuk-mabukan, karena perusahaan-perusahaan lain yang juga memproduksi itu, dan bahkan sampai sekarang pun saya masih mendengar ada yang mengkaitkan dengan adanya minuman ajong, padahal itu tidak ada kaitannya minuman tersebut dengan minuman ajong. Begitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi kepada para saudara-saudaraku, teman-teman yang ikut di webinar ini, bahwa dengan ini saya menyatakan sebetulnya minuman yang dikatakan di WA, di Instagram maupun dimanapun ada waktu itu mengatakan bahwa mengaku-ngaku bahwa itu beliau salah satu anak dari Gong Ajong dan lain sebagainya, saya katakan dengan nyata dan dengan tegas dalam hal ini itu tidak benar. Ya. Karena kita pun tidak mengetahui. Yang kita tahu pada saat itu ada berbagai merek minuman, ya, ada 2 atau 3 atau bahkan 4 itu, termasuk minuman ajong itu, yang karena disalahgunakan, ini khususnya minuman ajong ya, disalahgunakan oleh masyarakat, sehingga kalau orang overdosis, itu kan membawa efek yang negatif, begitu ya? Iya, mabuk. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sampai pada saat itu dibutuhkan oleh Papa Gong Ajong bahwa sudah kita tutup minuman ini. Ya. Dan kita tidak mau produksi. Karena apa? Kita semestinya memproduksi itu untuk kesehatan. Ya, untuk arah obat juga. Untuk arah obat. Istilah kalau dulu tonikum gitu ya. Kalau nggak atau salah, arah obat. Kita kalau bilang arah obat. Arah obat. Nah, karena adanya disalahgunakan begitu, dan pemerintah juga mengatakan demikian, adanya untuk mabuk-mabukan dan segala macam, makanya sampai sekarang pun kita tidak produksi lagi. Sampai sekarang. Namun ada merek lain yang nama Ajong atau berita Ajong masih produksi dan lain sebagainya, saya nyatakan dengan tegas tidak ada sampai sekarang ini. Sudah tutup, close book untuk minuman Ajong. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya Pak Gong Fansen. Iya. Kita ngobrol lagi di WA Pak Gong Fansen. Iya. Ya, selamat istirahat, selamat malam. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.